Hati mereka penindustrian CEO adalah motif dan teknik buat memilih CEO yang baik dan benar. Mbak Dini, sebelumnya saya perkenalkan dulu lagi sama teman-teman bahwa saya Nuriani Putri dari event organizer PT Inti Jasa Kreatif. Kalau yang sudah kerjasama sama saya mungkin sudah tahu ya, beberapa kali saya biasanya membuat klien trusting sama kita dengan cara yang pasti pertama portofolio kita, Mbak Dini. Yes, portofolio itu kita sampaikan dengan media, bisa jadi digital, bisa jadi fisik, apapun bentuknya itu yang penting terlihat pada calon pembeli atau customer kita bahwa kita memiliki profiling yang jelas. Kalau dari company profile sendiri ya, bentuknya usaha macam-macam ya. Mungkin ada yang trusted dengan sebuah PT, CV, ataupun usaha perorangan lainnya gitu ya, mungkin masih UMKM dan lain sebagainya, tapi mereka sudah percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi biasanya memperkenalkan itu jasa kreatif dalam bentuk company profile digital ya, ada PDF-nya, kemudian ada media sosialnya, dan juga ada video company profile itu di dalamnya mungkin ada cakupan event-event apa aja yang sudah pernah kita kerjakan pada saat kita bergerak di sebuah event organizer. Tuh sebenarnya cakupannya sangat luas ya. Bisa jadi orang memandang event itu adalah event konser, orang memandang event itu pandangannya luas gitu. Sebenarnya kalau yang kita bahas sekarang ini mungkin lebih mengerucut kepada event organizer yang menghandle sebuah kegiatan-kegiatan di perusahaan ataupun di sebuah instansi, baik itu yang sekarang lagi marak terjadi kan di sekolah-sekolah ya. Ini luar biasa sekali sih informasi ini, saya cukup menarik dalam tanda petik, artinya menarik perhatian kenapa kok bisa ada sebuah instansi dan juga mungkin bisa dikatakan oknum-oknum sekolah gitu ya yang merekrut event organizer yang saya tidak tahu cek atau tidak profilingnya, tiba-tiba bisa terjadi beberapa kali dan itu besar dan sangat disayangkan. Kemudian apalagi sih yang harus diperhatikan untuk memilih IO itu? Oke, yang saya sudah sampaikan tadi terkait event organizer sebelum dipilih itu, ini kan kerjasama simbiosis mutualisme ya, yang artinya sebenarnya sebuah event organizer itu menjual jasa. Si calon customer ini membeli jasa yang artinya jasa itu tidak ada jumlah nilainya sebenarnya. Kalau perlu diketahui sebenarnya jasa itu tidak ada bentuk harganya. Berapa sih jasa ini, berapa sih jasa ini. Cuman kami sedikit banyak menyepakati gitu ya. Menyepakati biasanya jasa event organizer ini tahapannya mulai dari 10% dari nilai proyek yang ada biasanya. Bisa jadi ada yang 15% kalau memang sistem paymentnya di awal, di pertengahan atau di akhir, dan bisa sampai 20% kalau memang teknisnya agak krusial gitu ya, agak cukup rumit gitu. Nah jadi memang karena nilainya cukup apa ya, tidak bisa diprediksi gitu ya, walaupun ada estimasinya ya. Kalau dari saya sih biasanya 10-20%. Maka dari itu sebenarnya step itu perlu diketahui sama calon pembeli. Step apa? Yaitu tadi mengenali dengan cara cek profilingnya, company profilnya, terus media sosialnya semua harus diketahui. Media sosial itu belinya mahal loh, mulai dari website harus beli domain, harus beli template dan lain sebagainya gitu ya, hosting gitu kan. Pokoknya banyak deh item-item di dalam website yang sebenarnya kalau cuman usaha personal gitu, tidak ada kekuatan manpower ataupun kekuatan bisnis yang kuat di dalamnya, harusnya sih tidak punya website gitu ya. Susah untuk membangun sebuah website yang bagus. Bahkan saya sendiri pun agak lumayan capek nih ngejarnya untuk menjadi sebuah event organizer yang punya website bagus gitu, walaupun portofolionya sudah banyak. Makanya itu harus dikonversikan. Kalau company profile-nya bagus, apakah website-nya bagus, apakah Instagram-nya bagus, apakah YouTube-nya bagus, dan apakah itu sudah konsisten sejak lama gitu. Yang
Dua ya, harusnya sih tadi selain company profile semuanya dicek. Tadi legalitasnya juga sudah dicek. Yang kedua ya itu tadi sistem pembayaran itu sendiri harus diketahui. Memang sistem pembayaran untuk sebuah jasa event organizer ya, bukan wedding organizer nih. Kalau wedding biasanya di awal. Kalau event organizer bisa cakupannya bisa sampai dengan di akhir, tergantung komunikasinya ya, kesepakatannya sama customernya itu sendiri. Ya itu sih, harusnya sih bisa lah ya pakai SPK, PO, pakai apa sih tanda bukti lah hitam di atas putih yang artinya event ini berjalan dulu dengan baik, baru dilunasin gitu. Minimal kalau saya kerja sama pemerintah itu bahkan bukan saya yang bayar, bukan saya yang dibayar, tapi saya yang bayar gitu, karena memang ada yang namanya bank garansi. Bank garansi itu kita menyetorkan sejumlah uang presentasi dari nilai proyek untuk dijaminkan ke bank bahwa kita akan menjalankan kegiatan itu dengan baik gitu. Artinya bukannya kita dibayar tapi kita ngebayar ke bank, dan ya itu nanti bukti bank garansinya kita serahkan ke mereka. Baru nanti setelah acara berjalan sesuai dengan perencanaan kita balikin lagi bank garansinya, baru kita dibayar gitu, invoice. Terus yang pasti ya tanda kutip sini terakhir ya, PKP gitu, artinya taat pajak ya, artinya pembisnis itu taat pajak, harusnya sih seperti itu. Lihat dari pajakan juga berarti ya Bu? Iya dong, portofolio, SPT tahunan dan lain sebagainya. Nggak bisa bisnis semena-mena kalau di Indonesia ini. Bahkan di dunia itu yang namanya usaha, kalau sudah ada aturannya ya kita ikuti aturan tersebut. Kalau non PKP, sampaikan bahwa non PKP siapkan suratnya gitu, surat non PKP bahwa memang PT ini tidak non PKP, tidak ada PKP-nya gitu, jadi tidak membayar pajak, tapi kan dia dipotong, ya tetap dipotong atas jasanya itu tuh, PPh 23 dan lain sebagainya gitu. Terus apalagi ya Bu untuk selain portofolio untuk klien memilih IO? Selain portofolio sama legalitas tadi ya saya bilang kan, portofolio tuh tadi cakupannya kan luas ya, mulai dari media sosialnya semua di cross check lagi pengalamannya, kemudian legalitasnya tadi apakah masih aktif atau tidak bisa dicek kok di website AHU dan lain sebagainya. NIB-nya gitu ya, apakah memang dia mempunyai spesialisasi bisnis di bidang event organizer gitu. Sebenarnya itu dua hal yang krusial yang sangat penting untuk dicek seorang calon customer untuk memilih gitu ya. Kayak milih jodoh nih sebenarnya kalau milih IO, cocok-cocokan. Karena selain dua hal yang penting itu juga komunikasi ke IO-nya juga harus pas Mbak Dini gitu. Jadi komunikasi yang pas itu membuat kerjasama mulai dari persiapan, pra-event, event, dan post-event itu semua berjalan dengan baik dan lancar. Sampai dengan evaluasi, sampai dengan laporan keuangan, sampai dengan maksudnya penagihan ya, kalau memang paymentnya di akhir itu berjalan dengan efektif gitu. Dan komunikasi lancar, bisa jadi continue kerjasamanya atas pemilihan-pemilihan tadi. Kalau udah milihnya bagus, company profile-nya istilahnya cocok ya, kemudian legalitasnya pas, memang bisnisnya di bidang itu, sudah dikritisi semua media sosialnya memang betul gitu ya. Kemudian tadi kalau memang PKP itu juga lebih bagus biasanya kalau kerjasamanya lebih ke corporate ya, kayak Inti Jasa Kreatif kan memang mangsa pasarnya lebih banyak ke corporate event, kemudian ya swasta, Kementerian BUMN dan lain sebagainya. Kemudian poin yang menurut saya bisa jadi dibilang krusial atau tidak, ini perspektif ya. Modal itu biasanya kalau untuk kerjasama sama sebuah kementerian itu memang sangat diperlukan. Ada yang sampai mengecek mutasi 3 bulan terakhir, ada yang sampai 1 tahun terakhir, cek laporan SPT tahunannya gitu. Jadi memang banyak sih sebenarnya poin-poin yang harus diperhatikan untuk menghindari sebuah kerjasama yang tidak baik antar IO gitu. Khususnya pada saat kalian membuat event yang harusnya bisa seru nih, gara-gara mikirin perentelan jadi nggak seru gitu, gara-gara komunikasi yang tidak efektif jadi nggak seru, jadi nggak lancar gitu. Nah ini makanya harus dikritisi sama orang-orang yang punya kapabilitas gitu, pastinya kapabilitas di bidang pencarian, seperti si orang procurement-nya, HRD atau HRGA ataupun panitia penyelenggara gitu. Kalau di pemerintahan ada nggak sih Bu kayak yang harus dilampirin yang harus dilampirkan? Harus banget dilampirkan. Biasanya pasti ya company profile, legalitas, AHU, NIB,
rekening koran, struktur organisasi, kemudian karena dia harus mengecek ya benar nggak ada timnya gitu ya. Kemudian kontaknya pasti nggak cuma satu, pasti lebih dari satu, dan kontak kantor biasanya sampai ada yang melakukan survei. Dan juga bank garansi. Bank garansi itu artinya kita yang membayarkan gitu sebuah nominal, misalkan 2% atau 3% sampai dengan, tergantung lah ya sebuah kementeriannya itu atau sebuah perusahaannya itu minta bank garansinya itu berapa persen untuk menjaminkan sejumlah uang agar kita menyelesaikan pekerjaan dengan baik dulu baru kita dibayar. Tapi itu ini ya maksudnya harus sesuai juga fee manajemennya. Kalau memang prosesnya seperti itu kan agak lumayan panjang dan rumit ya. Karena bank garansi aja terbit udah membutuhkan waktu dan biaya. Artinya fee manajemennya juga sebenarnya tidak bisa 10% itu kalau yang kayak gitu biasanya. Karena memang sangat yang pas-pas aja sih biasanya ya itu minimal cek track record gitu. Cek rekening juga nggak apa-apa untuk memastikan bahwa memang CEO ini punya, si calon penyedia ini punya yaitu kapabilitas untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, yang artinya pada saat mereka punya uang, tuh uang nggak kesedot buat bayar utang misalkan, nggak kesedot buat hal-hal lainnya untuk kebutuhan pribadi si owners atau si karyawan yang menjalankan kegiatan tersebut gitu. Itu sih Mbak, bahaya banget gitu. Jadi kasus-kasus yang marak terjadi ini ya karena dia udah kesenengan dapat uang segini, berasanya kayak uang dia gitu kan. Jadi udah kayak pengen beli ini beli itu, tahu-tahu pas eventnya berjalan kurang, ternyata banyak banget biaya lain-lain yang tidak difikirkan oleh si event organizer itu gitu. Berarti termasuk kayak mutasi itu juga perlu dilampirkan Bu biasanya? Ada yang minta 6 bulan terakhir, ada yang minta 1 tahun terakhir, pernah juga. Ya ini lebih ke event corporate ya. Kalau misalkan hal-hal ini dibutuhkan oleh sebuah instansi swasta ataupun instansi sekolah ataupun organisasi komunitas, ya silakan aja kalau mau pakai cara kayak gitu. Tapi ya harus hati-hati juga karena mungkin ini kan sifatnya privacy gitu. Kalau misalkan tidak saling simbiosis mutualisme ya artinya mungkin orang akan tersinggung gitu. Yalah, cuman proyek 25 juta lu minta track record, minta si rekening 6 bulan terakhir, ya nggak cocok lah gitu. Berarti, artinya memang harus pas lah iya. Gitu, kerjasama. Berarti IO itu juga butuh harus ada modal ya acara ya. Itu sih penting ya, karena event organizer ini kan sebuah jasa yang tadi saya sampaikan tidak terlihat bentuk nilainya gitu. Jasanya itu sebenarnya bisa dibayarkan berapa aja, kayak tips lah gitu. Hotelnya udah ada, ya kan? Kita bisa cek, sebuah event organizer bisa cek harga hotelnya. Sebuah klien, misalnya Mbak Dini klien saya, Mbak Dini bisa tahu harga hotelnya berapa. Bisa di search di mana-mana, bisa ditelepon call centernya atau front office atau marketing hotelnya gitu. Tapi kan sebenarnya pada saat itu semua dikumpulkan menjadi satu. Kita udah siapin acaranya, yang dibayarkan apa sebenarnya? Jasa konsepnya, jasa manpowernya, jasa persiapannya, jasa ya tadi pra-eventnya, eventnya, post-eventnya itu kan membutuhkan operasional dari IO tersebut gitu, yang artinya ya pasti butuh modal lah buat jalan gitu kan. Itu hal-hal yang kadang terlewatkan sama si pihak calon pembeli karena dia taunya lah hotelnya kan cuma segini kok jadi segini loh, kan IO-nya juga butuh tidur. Emang yang butuh tidur dia doang gitu kan. Artinya memang sedikit banyak mungkin di up sama IO nilainya, yang artinya memang harus selama itu nilai yang wajar, misalnya di up 25.000, 50.000 atau ya sampai dengan 100.000 menyesuaikan kebutuhan, ya artinya tidak terlalu high gitu ya. Oke aja sih, harusnya sih bisa ya ini aman lah gitu, masih batas wajar gitu. Karena kecuali memang di dalam penawarannya tersebut terselip sebuah biaya operasional gitu. Kecuali tidak diselipkan ya, kalau memang dia nilai atasnya ya, artinya nilai atas tuh kebutuhan yang utamanya itu agak besar, ya wajar harusnya. Karena dia tidak bisa mengandalkan dari fee management seutuhnya. Apalagi kalau misalnya eventnya lebih dari 2 hari, 3 hari, dan itu kan persiapannya juga cukup banyak gitu. Gitu Mbak Dini. Berarti bisa juga ya Bu kalau misalkan kalau payment di akhir juga bisa? Bisa. Sebenarnya justru malah itu lebih bagus sebenarnya ya. Untuk sebuah event organizer yang dibayar pantas, tanda kutip ya. Pantas artinya kalau memang nilainya cukup bagus untuk simbiosis mutualisme tadi yang saya bilang kan saling menguntungkan.
Saya rasa event organizer nggak ada masalah mau dibayarkan di akhir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya jangan sampai 3 bulan lah. Walaupun saya pernah ya ngerasain dibayar 3 bulan tuh kayaknya capek banget, uang ngendep gitu ya. Tapi jangan sampai lah. Kalau bisa ya 1 bulan lah. Standarnya 1 bulan dikasih SPK kita atau PO lah atau apalah. Keterangannya kan bahasanya beda-beda ya, komitmen letter atau apalah gitu. Artinya itu sudah menjadi penjamin yang kalau bisa ya ada DP lah. Semua orang juga suka kan kalau ada DP-nya gitu. Tapi ya itu yang banyak terjadi, justrunya yang marak terjadi tadi yang masalah penipuan karena dia sudah terima uang sepenuhnya. Ya kan, marak terjadi, dia udah kesenangan terima uang, dia ngerasa udah bisa bayar hutang-hutang dia, bisa beli motor, bisa beli kendaraan lain-lain. Ekspektasinya ternyata dia tidak tahu pada saat menjalankan tersebut biayanya banyak gitu, ternyata modalnya gitu. Sayang sekali lah pokoknya kalau bisa ada hal-hal yang sebenarnya bisa disikapi dengan baik ternyata tidak terlaksana karena memang terburu-buru melihat harga, sangat disayangkan gitu. Berarti harga yang murah itu nggak menjamin suatu hal itu bisa gimana ya? Bisa berjalan dengan baik. Iya, berjalan dengan baik. Iya, harga yang mahal juga belum menentukan. Iya. Tetap makanya balik lagi kritisi apa yang akan diajak kerjasama, siapa yang akan diajak kerjasama itu. Harga yang wajar-wajar aja lah. Mahal dan murah itu kan sebenarnya relatif ya, bukan sesuatu hal yang, lagian kalau misalnya sebuah event perusahaan ya, kadang saya juga heran kenapa yang repot tuh Iya. panitianya pengen murah, padahal perusahaan kalau udah dikasih anggarannya masuk akal, wajar gitu, harusnya sih pimpinan ya atau yang mengeluarkan anggaran itu saya rasa sih oke-oke aja gitu. Kecuali ya memang tanda kutip atasannya atau BOD atau BOC-nya yang nggak mau tahu cari yang murah gimana pun caranya gitu ya tapi kan realistis, sampaikan kalau mau yang murah seperti ini, yang wajar seperti ini gitu. Iya, karena harga menentukan kualitas juga. Berarti dapat kita simpulkan company profile, legalitas dan modal penting untuk memilih IO yang baik dan tepat gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan juga setelah ini tidak ada lagi calon pembeli jasa event organizer yang terkecap dengan nilai-nilai yang cukup murah bagus, tapi harus dipresisikan, harus distandarisasikan. Murahnya itu pas nggak, wajar nggak nilainya gitu loh, ya. Betul. Oke, cukup sampai di sini kali ya. Ya. Udah lumayan panjang pembahasannya. Thank you, Mbak Dini. Ya, makasih ya Ibu. Iya.